Halo Sobat Jedor semuanya, pecinta senapan angin. Kali ini saya akan membagikan sebuah tip atau cara ya ambil size mimis lokal agar akurasinya bisa mirip dengan mimis impor ya, nggak kalah lah maksudnya. Kebanyakan kan mimis-mimis lokal kita itu dibuatnya itu kadang ada yang jelek, ada yang menyong atau kurang presisi ya. Ini juga mimis lokal ya. Tapi kali ini kita akan membuatnya menjadi lebih bagus akurasinya, nggak kalah kayak mimis impor. Sorry ya, ini aku buat video depan rumah jadi agak banyak motor lewat atau orang-orang yang ngomong pinggir jalan. Oke, kita langsung aja nih, kita sediakan bahan-bahannya. Ada amplas ya, amplas paling halus, paling lembut ya, bulan 500, pisau cutter untuk memotong, ada pakureng nih, pakureng kita butuh bandulnya yang ujungnya seperti ini. Bandulnya seperti ini, yang tumpul ini untuk fungsinya untuk membuat ujung mimis atau rok agar menjadi lebih cekung ya, lebih apa namanya tuh, lebih lebar roknya gitu, agar tiupan anginnya itu sempurna, tiupannya angin sempurna, lalu mimis akan melesat dan akurasinya akan lumayan. Bilang bagus sih ya, kadang ada bagusnya tapi ya lumayan lah. Terus ada paku biasa yang kita tumpulkan juga, ujungnya ini digerinda terus dihaluskan pakai amplas agar jadi lebih tumpul untuk mendorong mimisnya akan keluar. Lalu ada roller bekas, ini roller bekas Mio ya, roller bekas Mio. Kita fokuskan bekas Mio ini ukurannya 4,5 ya, sama 4,5 mili dengan ukuran mimis yang beredar di Indonesia ini. 4,5 lebih lah, 4,5 lebih sedikit ya, udah saya ukur. Terus ada potongan rantai motor standar. Nah kalau ini dia lubang diameternya itu sedikit lebih kecil dari ini, dari roller ini, makanya saya memakai alat bekas 2 itu, memanfaatkannya untuk membuat mimis menjadi lebih presisi. Nah, jadi setelah kita rapikan di sini, finishnya kita ada di sini. Jadi dari sini udah kita rapikan, terus finishnya di sini. Ini terakhir supaya mimis lebih apa namanya, bentuk rok belakangnya itu lebih rapi. Tentunya ada mimis juga ya nih, itu punya GR10 ini. Kalau tanpa dipilih ini akurasinya ambiar kemana-mana, karena masih banyak, sayang kan, daripada nggak kepake ya kita modifikasi aja ya kan.
Yuk kita lanjut aja ke tutorialnya ya, ke cara-caranya ya. Pertama ya, kita fokuskan dulu kameranya. Pertama-tama kita rapikan di bekas leler ini. Kita rapikan di bekas leler ini dengan paku reng ujungnya ya, agar yang tumbul ini kita tekan sambil diputer-puter agar membentuk lubang yang lebih besar lagi diameter. Nah, sampai dia benar-benar masuk. Nah, setelah bunyi gitu kan, dia masuk tuh, kita dorong dia lembut sekali. Begini pun dia jatuh. Oh, dia jatuh, nggak terlalu berat. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Lubang mimis ini nih. Nah, dia lebih besar ya, lebih cekung gitu, lebih cekung. Nah, otomatis si angin yang ditiup dari lubang transfer itu akan semakin padat ya, semakin padat. Otomatis si mimis itu lari di laras itu akan lurus, nggak menyong-menyong lah, nggak menyong-menyong. Setelah kita rapikan di leler ini, baru kita sempurnakan di bekas rantai ini. Bentar. Nah, ini kan ujung tuh, ujung ininya kalau memang belum rapi, belum rata ya, kita ratakan dengan pisau cutter ini dulu. Kita tekan ya, kita ratakan. Bentar, kita ratakan dengan cutter ini agar lebih rata. Lalu kita amplas. Otomatis dia akan rata, kan. Lalu kita dorong lagi. Nah, ini karena diameter bekas rantai ini lebih kecil daripada ini, lebih sedikit lah, berapa 0,0 berapa mili gitu. Makanya ini kita lakukan buat finishing, buat menyempurnakan agar si rok mimisnya itu lebih rapi dan lebih presisi. Baru kita dorong, kita dorong kayak ini. Kita lihat, oh, dia lebih tuh kan, kelihatan kan di kamera, dia lebih rapi, lebih besar, lebih cekung ya, lubangnya ke dalam tuh. Seperti ini hasilnya.
Ini saya jamin 80% akurasinya enggak sama sebelum kita pilses. Lebih baik lah daripada sebelum kita pilses, sebelum kita rapikan seperti ini. Kita bandingkan dengan yang apa namanya, yang impor ini sama beratnya 10 grain juga, 10 grain 0,3 ini, dan jawara juga 10. Tapi jawara ini kalau kita ukur dengan timbangan dia nggak sama 10 grain. Ada yang 11, ada yang 11 lebih, ada yang nggak sama lah, nggak sama beratnya. Kita bandingkan saja ya, mulai perbandingan. Serubang rok mimis impor ini dia agak lebih presisi, makanya dia lebih bagus akurasinya gitu kan. Beda sama yang mimis jawara yang lokalnya sebelum pilses. Ininya tebel, masih tebel, otomatis ya itu akurasinya kadang kemana-mana. Ya mending ya kalau laras memang cocok ya, kebetulan aja cocok. Tapi kalau yang pengen hemat dan biasa pakai mimis kiloan ya seperti inilah caranya ya pilses. Sebelum yang udah dipilses dia lebih rapi. Ini yang belum dipilses, taruh sini. Terus lakukan berulang-ulang sampai mimisnya habis ya. Kadang nggak ada kerjaan ya udah kita manfaatin aja sisa. Mimis ini masih banyak, ini lumayan. Nanti hasilnya kita tes coba di video selanjutnya seperti apa akurasinya. Gak kalah dengan mimis yang impor ini. Terus kalau mau yang mimis yang impor ini lebih bagus lagi ya udah, caranya kita kayak tadi itu, kita rapikan lagi ujung-ujung roknya ini kayak lebih bener-bener rapi dan gak seret masuk di loading apa namanya, loadingan mimisnya itu. Salah lah, bagus. Coba lagi ya. Bikin serapi mungkin. Nah ini kan ada sisa yang gak rapinya ini ya, kita potong saja.
pakai cutter kita rapikan. Atau amplas seperti ini juga bisa, nggak apa-apa, jangan terlalu kencang ya, yang penting rapi aja ujung-ujungnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita lurus dia, nggak menyong-menyong. Si ujung ini yang bikin mulus ya, yang mulus masuk ke lubang loadingnya itu nih. Samping-samping rok ujungnya ini kalau udah dipilih itu dia lancar gitu, nggak seret, lancar, enak banget. Pas didorong dengan grendel itu enak gitu. Nah misalkan ini lubang transfernya itu dengan kita dorong itu enak, jadi nggak kekikis, nggak cacat, karena kita udah rapikan, otomatis lajunya itu dia lebih mulus ya, lebih mulus, hasilnya akurasinya ya coba aja bandingkan aja nanti. Terus lakukan berulang sampai ini sininya habis. Banyak ini. Oke, seperti itu aja saya berikan tip ya. Mungkin beri lebih detail yang lainnya juga sudah pada tahu ya, cuman kebanyakan hanya menggunakan satu alat ini aja ya, kalau nggak ini ya ini, tapi kalau saya dua. Jadi pertama kita rapikan di bekas roller ini, yang kedua kita sempurnakan di bekas rantai ini, karena diameter ini sama ini itu berbeda, cuman seberapa mili gitu, seper sekian mili. Jadi setelah kita rapikan di sini itu untuk menyempurnakan, cuman butuh ini aja, alat-alat bekas, daripada kita beli alat pilses ya. Kalau nggak salah di toko online itu hampir 180-an harganya, sampai 200 ya. Mending kita manfaatkan aja alat bekas seperti ini. Oke sobat jedor, seperti itu aja tips yang aku bagikan di hari ini. Semoga bermanfaat, semoga hasilnya cus, akurasinya cus. Jangan lupa ngopi dulu ya supaya kita fokus. Yuk.